kita masuk di segmen terakhir, sudah banyak tadi yang kita bedah ya soal peluang PKB bergabung dengan PDIP. Saya lanjutkan di segmen ini, Mas Toto, tentu Caimin kita tahu politisi yang mahir ya, punya manuver-manuver yang menarik juga. Dan beberapa kali election misalnya meskipun tidak dipinang sebagai cawapres, tapi punya suara yang cukup berpengaruh. Nah di Pilpres kali ini kalau kemudian Anda melihat gabung ke PD Perjuangan misalnya dengan posisi yang sama tidak diberikan kursi cawapres, ini keuntungannya kemudian membuat PKB seperti apa dan apakah kemudian mungkin juga ada opsi membuka poros yang lain? Ya, saya pikir kan pertama belum tertutup ya peluang dari Caimin bahkan menjadi cawapres dari Ganjar, karena itu sudah ditegaskan di depan Caimin sendiri oleh Mbak Puan masuk dalam 5 besar itu. Tapi kalau mau berandai-andai pun tadi ketika berbicara mengenai apa sih kesamaan yang sudah dimiliki oleh PKB dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan apa sih kesamaan yang sudah dimiliki oleh Gerindra dengan PKB, misalnya jelas ada sejarah yang bisa dijelaskan baik secara kultural, historis ataupun secara elektoral. Jadi bisa dikatakan kalau basisnya berdasarkan survei, andai kata pun tidak sama-sama tidak menawarkan kursi cawapres, tentu saja akan lebih menguntungkan dalam konteks pileg berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Faktanya seperti itu. Dan saya pikir ada psikologis yang berbeda juga gitu ya. Saya meyakini juga PDI Perjuangan tidak bisa sedemikian mudah juga. Misalnya langsung mengatakan, oke, sudah pasti dapat cawapres. Karena di situ kan ada partai-partai lain juga misalnya kan. Berbeda dengan apa yang dirasakan secara psikologis. Kenapa sih PKB harus ngotot mendapatkan jawaban dari Prabowo? Kan nanti akan ada partai-partai lain, kita tunggu saja yang lain-lain gitu kan. Loh, sudah 12 bulan didekati. Makanya tadi saya jelaskan dengan analogi mengenai pendekatan seorang, saya nggak tahu laki-laki kepada perempuan gitu ya. Sudah 12 bulan, menjadi lumrah dong. Saya kok digantung terus. Ternyata jawabannya, kita kan cuma teman baik loh. Ternyata pacaran pun enggak, kira-kira seperti itu kan. Itu yang menurut saya membedakan ya secara psikologis gitu antara apa yang mungkin nanti juga akan menjadi diskusi dengan PDI Perjuangan atau yang sekarang dituntut dengan PKB gitu. Dan itu tadi saya nggak tahu ya Kang Maman berani terbuka atau tidak gitu kan. Terasa lebih aneh lagi ketika yang muncul sosok yang baru, Gibran Rakabuming-kah, Erick Thohir-kah, yang dua nama itu lebih dulu disebut. Saya nggak tahu apakah di belakang panggung ada sebuah percakapan, tapi kan dia orang yang dekat dengan bos, misalnya kira-kira bahasanya gitu kan. Itu kan tidak elok dalam sebuah percakapan mengenai bagaimana membangun negara ke depan. Pemilu itu bukan suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum. Pemilu itu harus menjadi buah pemikiran bersama ketika membentuk koalisi antar partai-partai secara independen, lalu diserahkan kepada publik untuk memilih. Bukan kemudian berlomba menunjukkan siapa yang disetujui skenario-nya oleh presiden sebelum. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi, bahkan membelenggu kaki dari Pak Prabowo dalam menentukan sikap. Atau bahkan mungkin juga partai-partai yang lain ya Mas Soto, yang akhirnya juga menentukan sikap itu perlu menunggu arahan. Itu kan kita sering sekali kemudian mendengar atas instruksi Bapak atas Presiden, instruksi dan lain sebagainya. Anda melihat itu atau tegak apa lurus catatan ya? kritis Mas Soto apa soal itu? Kalau saya melihat apa yang terjadi pada statement-statement Caimin, Kang Maman, Gus Jazil, tidak. Mereka menunjukkan dirinya independen. Tetapi tetap pada komitmen akan menjaga Pak Jokowi sampai berakhir masa jabatan. Itu yang harus dilakukan oleh sebuah partai. Termasuk PDI Perjuangan ketika berkomunikasi dengan siapapun, bahkan termasuk dengan AHY menjadi bagian dari partai oposisi, mereka sedang berbicara ke depan. Ya, setahun ke depan, apalagi partai pendukung, kadernya adalah salah satu kader terbaiknya namanya Pak Jokowi, kita pasti jaga, kita akan pasang badan. Tetapi ketika berbicara mengenai 5 tahun ke depan, kita harus berbicara dengan sumber yang lebih banyak, aktor yang lebih banyak. Itu yang harusnya terjadi pada partai-partai saat ini. Gerindra kalau kita lihat ya dari gimmick-gimmick apa yang dikemukakan, apa yang muncul dalam balihonya, billboardnya, statementnya, sampai terbukalah bagaimana kader-kader Gerindra yang menggugat usia capres-cawapres di MK kan sudah secara telanjang terlihat. Mereka fokus pada mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Atau ada seperti PSI mengatakan tegak lurus kepada Jokowi padahal sudah ada rembuk rakyat. Apa gunanya rembuk rakyat kalau ujungnya kemudian menunggu instruksi Bapak Presiden? Itu yang menurut saya, ini bukan sedang berbicara mengenai Ganjar, Prabowo atau Anies loh. Ini kita sedang berbicara mengenai kualitas
dari demokrasi, mekanisme pemilu yang kita sepakati tahun 99, lalu kemudian berkembang lagi menjadi demokrasi langsung tahun 2004, kok secara substantif seperti dikembalikan pada substansi yang mundur, gitu. Itu yang saya harapkan kita bisa menjaga presiden yang ada, jangan sampai diganggu, dan mungkin Pak Jokowi bisa menjadi presiden terbaik sepanjang pasca masa reformasi atau bahkan sepanjang masa. Tapi jangan tempatkan dia pada demokrasi kultus yang kemudian akan menyebabkan legasi seorang Jokowi ini menjadi terkikis dalam konteks menjadi salah satu bapak demokrasi pasca reformasi. Dan Anda melihat PKB meskipun kemudian masih menjaga Pak Jokowi, tapi keputusan-keputusannya ke depan Anda meyakini akan bersifat independen berdasarkan kemudian keyakinan dimiliki oleh PKB sendiri? Statementnya sudah keluar, tinggal kita pantau kan, apakah kemudian berubah hanya karena tekanan politik atau hanya karena image bahwa harus tegak lurus pada tokoh politik tertentu. Saya pikir kalimatnya sudah keluar dari Caimin, sudah keluar dari Gus Jazil, sudah keluar dari Kiai Maman dan teman-teman PKB lain. Saya pikir konstituen PKB yang akan menjaga itu. Oke, Kang Maman, apakah berani kemudian keluar dari pengkultusan Pak Jokowi tadi itu, tapi juga di saat yang sama masih bisa menjaga, tapi bersikap independen untuk apapun keputusan yang akan diambil PKB ke depan? Justru kita yakin Jokowi akan menjaga situasi demokrasi ini dan tidak muncul demokrasi kultus, di mana orang tiba-tiba hanya karena omongan Rocky Gerung, demo, lemparin itu tidak pernah. Kita berinteraksi, Mas Toto, saya berinteraksi langsung dengan Jokowi, dan saya yakin Jokowi menjaga alam demokrasi ini dan meyakini potensi-potensi partai seperti kenapa PKB menjadi penting misalnya karena kita adalah partai yang punya kemenangan di Jawa Timur dan basis NU, sehingga siapapun yang ingin menang di Pilpres mau tidak mau harus ngambil Jawa Timur, ngambil NU dan lain sebagainya. Nah, dengan pola kepercayaan diri kami seperti itu dan potensi yang besar, kita sering mengatakan dan bahkan Pak Jokowi di Solo mengatakan PKB ini partai besar. Nah, kebesaran kami itu berkat manajemen yang terukur oleh Pak Mohaimin sebagai ketua umum, soliditas kita terjamin, partai yang hampir tidak ada paksi itu PKB. Hanya satu kata, bagaimana ketua umum kami melakukan tingkat soliditas yang kuat. Nah, yang kedua saya ingin meyakinkan kembali bahwa upaya-upaya orang yang ingin mengkultuskan Presiden Jokowi lalu sangat tergantung, kalimatnya bisa tegak lurus lah, bisa marah-marah dan lain sebagainya. Yang justru saya kagum hari ini Mas Toto, tiba-tiba ada bahasan nurani demokrasi, saya dengar. Padahal saya sebelum ketemu paling muji-muji Jokowi juga. Nah, padahal Mas, kalau kita ketemu Pak Presiden, kita dengan Jokowi itu asik Pak, bicara tentang bagaimana penguatan sistem demokrasi, penguatan partai dan sebagainya. Tetapi itu tadi, anasir-anasir jahat di sekeliling itu yang ingin mencoba mengambil hati Pak Presiden yang kita menangkan 2 kali, bahkan sebelum waktu kita di DKI, ya Mas, di DKI, bahkan sebelum itu, saya ingin mengatakan PKB sebagai partai besar akan independen dan tetap menjaga soliditas dan tentu melanjutkan apa yang hari ini menjadi prestasi Presiden Jokowi. Oke, artinya berani mengambil keputusan ke depan karena keputusan dari internal PKB sendiri tanpa ada tekanan, Kiai Maman. Iya, dan sekali lagi bahwa ketum itu kadang-kadang kasihan juga ya. Ketum itu kan diminta kiai, ditelepon kiai-kiai, dibikinlah istimewa ulama. Ini hasil keputusannya, relawan di mana-mana, deklarasi tentang Pak Mohaimin dan sebagainya. Sehingga saya bilang ketum capek ya untuk menerima ini. Ya tanggung jawab Kang, bagaimanapun saya harus melakukan itu. Makanya sekali lagi kita akan independen, kita akan mengambil satu suara demi kepentingan Indonesia ke depan. Maka komunikasi politik dengan PDIP dan lain sebagainya dan partai-partai yang lain ini menjadi kata kunci bahwa Indonesia hanya bisa akan maju bila dikelola dengan sikap gotong royong. Oke, itu udah kode lagi. Kode gotong royong. Bang Ansyi ada tambahan Bang Ansyi? Jadi gotong royong dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kira-kira Bung Rehman. Tapi soal Presiden Joko Widodo, saya ingin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan dan masih dalam rumah besar kaum nasionalis PDI Perjuangan. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri ketika berbicara menyangkut calon presiden atau wakil presiden bursa yang ada, tentu selalu berkomunikasi dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Dan sampai hari ini PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Joko Widodo itu akan selalu bersama PDI Perjuangan. Ya, 7 kemenangan, mulai dari Solo 2 kali, 1 kali di Jakarta, kemudian 2 kali Pilpres
bahkan Mas Bobi dan Mas Gibran, itu selalu Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Jadi kami melihat bahwa memang ini adalah dinamika politik, namun politik Indonesia ini adalah politik yang selalu membaca tanda-tanda, ya, penuh dengan simbol-simbol. Jadi simbolism country, sehingga kemudian gesture, ya, kemudian body language, ya, para calon presiden ataupun juga presiden itu selalu dibaca oleh masyarakat. Tetapi kami yakin firm Presiden Joko Widodo itu selalu akan terus bersama PDI Perjuangan. Yang kedua, saya kira juga yang perlu kami sampaikan kepada mitra kerjasama kami dalam poros PDI Perjuangan. Soal calon presiden itu adalah prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena apa? Karena itu adalah mandat Kongres. Tetapi ketika bicara soal calon wakil presiden, tentu PDI Perjuangan pun memiliki kalkulasi, memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Tetapi dalam mitra kerjasama ini, dengan semangat inklusivisme, semangat kegotong royongan, tentu kami akan berdiskusi dengan mitra-mitra partai politik yang sudah bersama kami. Jika nanti, ya, PKB kemudian berada satu poros dengan PDI Perjuangan, tentu ini akan menjadi pokok bahasan kami secara bersama. Ya, jadi tidak hanya akan menjadi monopoli PDI Perjuangan dalam penentuan ini. Dan saya kira ini adalah suatu proses politik yang sangat fair begitu. Bahwa ketika kita bicara spirit keterbukaan, bicara kerjasama dengan semangat gotong royong, maka kemudian kebersamaan ini harus kita tunjukkan antara lain dalam mengisi posisi calon wakil presiden. Tetapi indikator utama ketika kita bicara soal capres dan cawapres ini, ada beberapa hal, setidaknya 3 hal yang harus bisa kita wujudkan. Yang pertama, capres dan cawapres ini harus betul-betul menjadi duit tunggal yang solid. Soliditas ini, ya, mulai daripada level ideologi, paradigma, sampai kepada level aksi implementasi. Yang kedua, capres dan cawapres ini harus punya dampak elektoral yang bisa menambah potensi kemenangan Mas Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, capres dan cawapres ini harus betul-betul bisa bekerja secara efektif, melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang adalah kader PDI Perjuangan. Jadi politik ini kan sederhana. How to get power, kami ingin menang dulu dengan angka yang fantastis begitu. Ini soal politik angka. Tetapi setelah mendapatkan kekuasaan, how to use power. Inilah aspek kesinambungannya. Dan dalam konteks ini kita butuh integritas, kita butuh kapasitas. Di sini kita perlu elektabilitas. Kira-kira begitu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa apapun dinamika sekarang dan sadansinya Pak Jokowi, ujung-ujungnya tetap ada di dalam rumah besar PDI Perjuangan mendukung capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pak Jokowi tahu persis, ya, bahwa 7 kemenangan itu selalu bersama PDI Perjuangan. Dan beliau adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kita tinggal menunggu kira-kira Mas Soto kapan kemudian ini akan mempublikasikan kerjasama ya baru atau bagaimana Mas Soto? Masih 4 bulan. 25 November itu masih lama. Tinggal menunggu check out-nya ya Pak Kiai, gimana nih? Check on check in. Terima kasih waktunya Mas Tato. Kiai Maman, terima kasih banyak Bang Ansi. Kita akan lihat seperti apa kemudian pilihan yang akan diambil oleh Gus Muhaimin dan juga PKB, apakah akan bertahan bersama dengan koalisi Pak Prabowo Subianto atau kemudian mulai beralih pindah hati ke koalisinya PDI Perjuangan bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Demikian Talk Politik with Renhat pada malam hari ini. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa.